Singkat cerita, 50 tahun kemudian, dengan mata yang picek, yang kini bau tanah terlihat menatap bekas rumah lamanya yang kini sudah disita oleh Bang Emok. Oh Harbibi Bang Malanca, boleh kepake tapi kau sama kata. Oh Harbibi Bang Malanca. Kemudian scene beralih pada perjalanan keluarga Bapak Chwin menuju kampung halamannya setelah ia dipindah tugaskan oleh pemerintah Bangkok untuk menjabat di kabupaten tempat kelahirannya. Setelah menjalani pemeriksaan di perbatasan, Win dan keluarganya langsung OTW menuju rumah dinas. Setibanya di rumah dinas yang terbilang cukup mewah, kedatangan Win langsung disambut oleh teman lamanya yang bernama Chad. Sambil memberikan kunci rumah, Chad memberikan selamat pada Win yang kini sudah sukses. Di saat itu pula, si bungsu bernama Lin terlihat berkeliling mengecek setiap sudut rumah. Dan ternyata rumah ini adalah bekas keluarga si Picekne yang sudah disita oleh Bang Emok. Meski sempat heran melihat sosok emak-emak yang terus menatapnya, tapi Lin merasa bodoh amat, yang penting belakang rumah gue indah banget. Di keesokan harinya, saat istri cantik Win yang bernama Joy beres-beres barang, ia pun heran saat menemukan buku Arab gundul dari kardus yang ia bawa. Sambil mengecek-ngecek buku, Joy meminta Lin dan kakaknya untuk mengangkut barang-barang yang tak terpakai ke gudang. Saat menemukan tasbih antik, Lin langsung memperlihatkannya pada si kakak yang lebih cantik bernama Mina. Tak cuma itu, Lin yang melihat potongan tanduk aneh langsung meminta Mina untuk melihatnya. Dirasa ini benda antik, dengan watadosnya Mina langsung membawanya. Sementara di sisi lain, Chad mengajak Win menemui Ustadz Imam yang sedang mengurusi pemakaman warga. Melihat keanehan yang terjadi, perhatian Win teralihkan oleh para warga yang malah sibuk mengurus orang kerasukan. Kemudian Ustadz Imam meminta putranya Udin untuk melakukan ruqyah pada Tati. Namun Udin yang merasa belum siap langsung menolak. Dengan bacaan ayat kursi, Ustadz Imam berhasil menyadarkan Tati yang kerasukan hodam kucing garong. Seusai pemakaman, Win langsung menghampiri Ustadz Imam dan memberitahu jika kini ia bertugas sebagai Menteri Perikanan di kabupaten ini. Mendengar hal itu, Ustadz Imam merasa senang dengan kabar itu. Terlebih Win bisa menjadi teladan yang baik bagi desa ini. Di pagi buta, Mina yang selesai ngumpul langsung kaget saat melihat pintu gudang seperti digedor-gedor sesuatu. Meskipun si cantik ini takut, tapi gak kepo gak horor. Dirasa hanya ulah si Jerry, Mina yang akan kembali ke kamar langsung panik saat pintu tiba-tiba tertutup sendiri. Namun untungnya, sosok itu langsung hilang saat azan subuh berkumandang. Mina pun hanya bisa pelongo-pelongo dengan apa yang tadi ia lihat. Sementara di sisi lain, Makne yang menyadari bekas rumahnya ditempati keluarga Win terlihat membuka buku ensiklopedia jurik. Lantas sambil melihat penggambaran sosok Jin Dasim, Makne terlihat membaca dan menelaah sosok ini secara mendalam. Assalamualaikum. Di siang harinya, Lin pun heran saat kedatangan seorang ukti cantik bernama Nasrin bersama ponakannya yang bernama Le. Rupanya, mereka ditugaskan oleh Om Chad untuk memperbaiki gudang pintu yang rusak. Melihat Le yang malah jelalatan melihat kecantikannya, Lin yang kesal meminta Le untuk sopan. Lah Ney, masa lihat gitu doang disebut gak sopan? Di saat itu pula, Nasrin yang menunggu ponakannya terlihat memandangi foto keluarga Win yang terpajang di ruang tengah. Hingga saat Joy datang, sambil memperkenalkan diri, Nasrin langsung memberikan cemilan kue pada tetangga barunya ini. Singkat cerita, scene beralih pada prosesi ruqyah di klinik Changney yang dilakukan oleh seorang ustadz setengah dukun bernama Hasan, di mana kali ini ia sedang meruqyah Tati yang kembali dirasuki hodam ucing garong. Namun berbeda dengan metode Ustadz Imam, Hasan yang merupakan kakaknya Uhti Nasrin mempunyai metode hardcore pada setiap pasiennya. Siapa Tuhan kamu? Pecahkan dia ni!
namun meski terbilang ekstrim tapi khasiatnya cukup manjur. Singkat waktu setelah keluarga Tati pulang, tiba-tiba Uhti Nasrin memberikan foto keluarga Win yang ia curi. Ia pun meminta kakaknya untuk membalaskan sakit hati yang ia rasakan pada keluarga Win. Kira-kira apa alasan Nasrin tega melakukan hal itu? Pura-pura gak tahu dulu. Sementara di sisi lain, Chan tak bisa menahan rasa iri dan panas dada saat mendengar keputusan bupati yang mempercayakan pengelolaan ikan pada Win. Padahal Chan sudah lama mengabdi sebagai ASN di kabupaten ini. Singkat waktu, malam pun poek. Bukannya mendapat sambutan hangat, Win yang baru pulang dinas malah mendapat semprot dari istrinya yang menuduhnya keluyuran bersama wanita lain, di mana Joy merasa curiga jika suaminya ini bermain selebor dengan seorang bondon micet. ฉันโทรหาชาตั้งแต่ตอน ผมไปดื่มน้ำชากับเพื่อนมา น้ำอะไรกันแน่ที่ฉันต้องมานั่งจับผิดสามีตัวเองกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยที่เราหมดตัวอยู่ทุกวันเนี้ย Di tengah sengitnya adu bacot terdengar suara Jin Dasim yang kegirangan dengan pertengkaran keluarga ini. Hingga sesaat kemudian Mina yang terbangun langsung membentak kedua orang tuanya. Terlebih ia sudah muak dengan pertengkaran yang sering terjadi. Saat malam semakin larut, Joy yang tidur sendiri setelah pertengkaran langsung menutup jendela yang tiba-tiba terbuka. Di tengah rasa nyut-nyutan disengat kalajengking, Joy pun syok parah saat ia melihat sosok mengerikan bertanduk yang tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian mereka pun syok parah saat melihat bangkai kambing hitam yang digantung di halaman rumah. Di tengah kengerian yang terjadi, Joy berusaha menenangkan Lin yang mengalami tidur berjalan. Di keesokan harinya, Lin yang sedang nongkrong langsung kaget saat dihampiri emak-emak Dajjal yang tiba-tiba berkata jika keluarga Lin akan mengalami kesialan dalam waktu dekat. Di tengah keheranan, cucu si emak langsung datang dan Lin yang ketakutan langsung menghampiri si ibu. Ia pun berkata jika orang-orang di sini terlihat tidak wajar. Sementara di rumah, dengan polosnya si cantik Mina membuat aksesoris dari tas beg keramat dan potongan buhul. Lalu tiba-tiba, entah halu atau apa, Mina pun syok saat merasa ada sosok bertanduk yang sedang memperhatikannya. Di malam harinya, Joy pun terbangun saat mendengar si bungsu kembali ngelindur. Takut terjadi sesuatu, Joy langsung mencari keberadaan Lin. Lin My God! Sontak Joy pun kaget saat melihat Lin sedang memakan bangke seperti zombie Walking Dead. Untung saja semua itu hanya mimpi. Di keesokan harinya, sambil menuliskan Arab gundul di foto keluarga Win, Hasan si ustadz setengah dukun terlihat melakukan ritual atas permintaan adiknya. Dan di saat itu pula, Mina yang sedang menunggu ibunya belanja langsung merasa ngeri saat melihat bangkai ibu dan anak kucing yang tergilas mobil. Saat akan pulang, keanehan pun mulai terjadi pada mobil Joy yang mati dengan sendirinya. Bersamaan dengan hilangnya sosok Jin Dasim, mobil mereka pun kembali menyala. My God! Bagaikan mobil Han Tokyo Drift, mobil Joy langsung terpental di ulti tronton. Dan sungguh mubazir, si cantik Mina harus tewas di tempat. Sementara di sisi lain, Win yang akan pulang tiba-tiba kaget saat melihat sosok bermukena hitam ngejogrok di tengah jalan. Dirasa aneh, Win yang ngeri memutuskan untuk segera pulang. Setelah mengalami 4 kali jumpscare, Win pun kaget saat Chan mengabarkan insiden kecelakaan istri dan juga anaknya.
Sementara di Ojon Lai Medikloy Sentloy, Lin tak bisa menahan tangis saat si dokter berkata, "Kami sudah berusaha sebaik mungkin." Hingga sesaat kemudian, sambil menahan tangis, Lin berusaha memberitahukan kabar kematian kakaknya pada si ayah. Nuya kawan. Singkat waktu di tengah upacara pemakaman Mina, Uhti Nasrin pun datang bersama Le. Dan saat Le menghampiri Ustadz Imam, Nasrin yang glowing terus menatap ke arah Win yang bersedih. Sontak Le pun merinding saat melihat sosok Mina yang jogrok menatap ke arahnya. Menyadari hal itu, Ustadz Imam menjelaskan jika apa yang Le lihat hanya sosok jin korin yang selalu menebar fitnah untuk menggoyahkan iman manusia. Di keesokan harinya, Win terlihat menghampiri Joy yang baru siuman. Di tengah keadaan linglung, Joy langsung menanyakan keberadaan Mina. Namun saat melihat mata Win berkaca-kaca, tangis Joy langsung pecah saat menyadari putri sulungnya tewas dalam insiden kecelakaan yang ia alami. Di malam harinya, Win yang merasa ada yang janggal berniat untuk menemui Uhti Nasrin. Kira-kira apa hubungannya? Nanti kalian bakalan tahu. Melihat Win datang, Nasrin terlihat merasa puas dengan apa yang Win alami. Ia pun sudah tahu maksud kedatangan Win ke rumahnya. Kemudian, Nasrin yang kesal langsung meluapkan unek-uneknya dan mengatakan jika apa yang ia lakukan hanya untuk membalas rasa sakitnya setelah ditinggalkan Win. Di tengah panasnya adu bacot, Le yang menguping merasa penasaran dengan maksud pembicaraan bibinya. Lantas ia pun memutuskan ke kamar bibinya untuk kokorotak. Sontak Le pun syok parah saat menemukan foto pernikahan dan surat keguguran milik kakaknya. Ternyata dulu Win dan Nasrin adalah pasangan suami istri. Namun Win yang kepincut dengan keseksian Joy yang beragama lain nekat menjadi murtad dan meninggalkan Nasrin yang sedang mengandung hingga keguguran. Sungguh bodoh. Hingga sekembalinya ke ruang tengah, Le yang melihat bibinya mengacungkan keris empu gandring ke arah Win langsung bergegas memanggil pamannya. Hingga di tengah amarah yang semakin menjadi, Nasrin mengungkapkan jika akibat Win yang murtad dan tergiur dengan knalpot Joy, dirinya sampai frustasi dan mengalami keguguran. Ia pun tidak akan pernah memaafkan Win sampai kapanpun. Mendengar hal itu, Win yang menyesali tindakannya langsung berlutut pasrah dan meminta Nasrin untuk melampiaskan semuanya pada dirinya saja, tapi jangan pada keluarganya. Tepat pada waktunya, Ustadz Hasan yang datang berhasil menggagalkan aksi nekat yang adiknya lakukan. Sambil menahan nyut-nyutan tercucuk keris, Ustadz Hasan yang tak ingin Nasrin menambah dosa meminta adiknya ini untuk istighfar dan biar Allah yang membalas semuanya. Kemudian sebelum Win pergi, Hasan memberikan jimat miliknya agar Win bisa mematahkan santetnya. Dan saat Win pergi, Le yang khawatir pada Lin bergegas mencari Pak Ustadz. Sementara di sisi lain, Lin terlihat heran saat dirinya tiba-tiba terbangun di dalam gudang. Sungguh tanpa diduga, Dalang sebenarnya adalah si picek Makne yang akan menjadikan Lin sebagai wadah jin Dasim, menggantikan dirinya yang mulai tua bangka. Namun di tengah ritual, Lin yang berusaha kabur harus mendapat treatment pakutitan. Akhirnya, jin Dasim pun berhasil Makne pindahkan pada tubuh Lin. Di saat itu pula, Win yang melihat rumahnya Poek bergegas mencari keberadaan Lin. Melihat Lin kabur bak tuyul jabrik, Win yang merasa ada yang janggal langsung mengejarnya. Di saat itu pula, Le mengajak Ustadz Imam dan Udin untuk mendatangi rumah Lin. Dan kun Win menyerang. Saat jin Dasim menguasai tubuh Lin, Win yang panik berusaha menyadarkan putrinya. Setelah Udin terpental, Ustadz Imam langsung melakukan ruqyah.
Namun bukannya sembuh, Lin malah melakukan pengendalian angin. Di tengah situasi panik, Win langsung memberikan jimat pada Ustadz Imam untuk mematahkan santet. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jelas saja jimat itu tidak berefek karena yang melakukan ritual pada Lin adalah si emak picek. Dan akhirnya Ustadz Imam pun tewas akibat diprank jimat yang Win berikan. Selang beberapa saat, Win yang mengejar anaknya kembali ke rumah tiba-tiba mendengar suara geraman yang mengerikan. Bagaikan diterkam kucing garong, Win pun mubui dikabruk Lin. Di tengah situasi terpojok, Win hanya bisa pasrah menerima berbagai serangan dari anaknya yang kerasukan. Hingga selang beberapa saat, Win yang siuman langsung panik saat melihat Lin akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Dan ternyata ini semua adalah usaha Jin Dasim yang ingin membuat Lin picek seperti Dajjal. Hingga saat Joy datang, mereka pun berusaha menggagalkan upaya yang Jin Dasim lakukan. Di saat itu pula, Udin yang awak kening setelah ayahnya meninggoy langsung membantu dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Akhirnya, berkat azan subuh yang berkumandang, Lin pun terbebas dari cengkraman Jin Dasim meskipun sebelah matanya harus tercucuk dan menjadi Dajjal betina. Di keesokan harinya, Leyang datang meminta pamannya ini untuk menyembuhkan keluarga Lin. Namun di saat itu pula Ustadz Hasan menjelaskan jika ritual yang ia lakukan hanyalah gimmick, di mana ia cuma berpura-pura saja melakukan santet guna meredakan dendam adiknya yang terlalu kesumat. Mendengar hal itu, Le pun heran karena tadi malam ia secara langsung menyaksikan kerasukan ekstrim pada Lin hingga membuat matanya picek. Mendengar hal itu, Ustadz Hasan pun teringat pada ruqyah ekstrim yang mendiang ayahnya lakukan pada Makne 50 tahun lalu. Di mana ketika itu Ustadz Umar yang melakukan ruqyah mendapat perlawanan sengit dari Jin Dasim yang telah merasuki tubuh Makne. Di tengah keanehan yang terjadi, Ustadz Umar langsung meminta Pak Choi untuk menyalakan korek. Menyadari Jin Dasim semakin menguasai, Ustadz Umar langsung membaca ayat kursi dan melakukan ruqyah lanjutan. Hingga setelah ruqyah dilakukan, Ustadz Umar yang tak bisa menghancurkan buhul Jin Dasim meminta Pak Choi untuk menyembunyikan saja buhul ini. Hingga puluhan tahun berlalu, atau tepatnya sebelum kedatangan Win dan keluarganya, Ustadz Hasan pernah disuruh menyisir gudang guna mencari benda gaib yang tersimpan. Hingga ia pun menemukan sebuah bungkusan yang berisi buhul. Merasa ada aura jahat yang kuat, Ustadz Hasan meminta Chad untuk membuang benda ini sejauh mungkin. Akan tetapi, Chad justru membakarnya dengan tujuan membebaskan Jin Dasim. Hingga di siang harinya, Chad kembali menyimpan buhul tersebut ke tempat semula. Hingga sesaat sebelum Win dan keluarganya datang, Chad langsung mengajak neneknya yaitu Makne untuk segera pergi. Ternyata, teror ini berasal dari komplotan keluarga Makne yang memiliki kepentingan pribadi, terutama Chad yang sebenarnya iri pada kesuksesan Win yang mendapat jabatan instan dari pemerintah. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Cukup mengerikan sekali bukan? Kesuksesan Win di dunia politik membuat Chad nekat menempuh jalan sesat guna melampiaskan iri dengki yang ia rasakan. Begitu pula si Makne yang memiliki kepentingan lain, di mana sekalian ia ingin memindahkan Jin Dasim di tubuhnya yang mulai uzur pada salah satu anak keluarga Win. Namun untuk perkara si Ukti cantik, ia hanya kena prank dari kakaknya yang sebenarnya tidak melakukan santet apa-apa pada keluarga Win. Teror ini jelas dari kelakuan Om Chad bersama neneknya saja.